Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman secara spesifik sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya perintah untuk puasa spesifik bagi orang mukmin. Maka bergembiralah kita sebagai kaum mukmin atau mereka yang ingin diakui sebagai mukmin, sejatinya harus bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan dengan syariat puasa yang ada di dalamnya. Dari syariat tersebut, hadirin dimanapun berada, tidak lepas kita melihat hanya dari sudut pandang syariat saja. Melainkan di Indonesia dan juga di belahan bumi manapun, puasa dan bulan Ramadan lekat kaitannya dengan aspek sosial dan juga budaya. Maka dari itu akan menjadi menarik apabila kita bahas terkait bagaimana kemudian dimensi puasa, ya, puasa bulan Ramadan, ya. Kita lihat dari dimensi baik itu syariat, dimensi sosial dan juga budaya. Ketiga-tiganya memiliki kaitan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Antara agama, ya, kemudian budaya dan juga sosial. Kenapa saya mengatakan ketiganya memiliki kaitan yang sangat erat? Karena yang pertama, apabila kita melihat agama sejatinya merupakan bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk mengatur sosial. Dari perintah yang kemudian dilaksanakan oleh manusia, ya, secara berturut-turut, ya, secara terus-menerus, itu akan melahirkan sebuah budaya. Budaya yang kemudian terjaga, budaya yang kemudian terverifikasi normanya, ya, itu akan lahir sebagai sebuah norma atau tradisi. Akan tapi, norma yang paling tinggi memang apabila tervalidasi dengan ajaran agama. Maka dari itu, budaya tertinggi atau tradisi tertinggi adalah agama itu sendiri. Karena agama isinya adalah, salah satu isinya mengatur bagaimana antar makhluk horizontal itu saling bersinggungan satu dengan yang lainnya.
Kita di sini tidak ingin panjang membicarakan bagaimana kemudian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan juga puasanya. Karena kita sepakat bahwasanya kita puasa, kemudian kita mensucikan bulan Ramadan itu karena hubungan kita dengan uh, yang vertikal atau Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pembahasan kita akan lebih kepada aspek horizontal. Bagaimana Ramadan, kemudian bagaimana puasa itu punya dampak terhadap sosial maupun budaya. Sebagaimana yang hadirin ketahui, di Indonesia budaya yang melekat terhadap bulan Ramadan itu sangat lekat, ya. Bahkan mempengaruhi aspek sosiologis yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian di beberapa daerah ada yang merayakan datangnya bulan Ramadan itu dengan pawai, ya. Ada yang kemudian saat sahurnya itu menggunakan beduk dan instrumen-instrumen lainnya, instrumen-instrumen kebudayaan lainnya, yang mana instrumen ini digunakan untuk merayakan datangnya bulan Ramadan. Sebegitu besar pengaruh daripada agama, ajaran agama dalam mempengaruhi bagaimana kultur atau budaya yang kita miliki saat ini. Akan tapi kita sebagai umat yang beragama, ya tentunya kita harus mendudukkan hal tersebut secara bijaksana. Kita juga harus moderat dalam hal ini. Bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh sosial kita, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, yang menggunakan atas nama budaya yang kemudian mempengaruhi sosial yang ada, itu tetap tidak keluar daripada ajaran Islam. Karena sejatinya yang kita rayakan ini Islam, ajaran Islam, yaitu bulan suci Ramadan dan juga puasa. Tentunya dalam merayakan objek yang akan kita rayakan itu juga harus sesuai dengan hakikat daripada objek tersebut. Saya berikan contoh, misalkan ketika kita ingin mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilarang oleh Allah? Tentunya tidak bisa. Jangankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sesama manusia kemudian ingin dicintai, ingin dikasihi oleh orang tersebut, apakah kemudian kita akan melakukan sesuatu hal yang bertentangan dari apa yang dia sukai? Tentunya tidak. Maka dari itu kita perlu memperhatikan bagaimana kita bersosial, ya, bagaimana kita menerapkan kebudayaan yang nantinya akan mempengaruhi ekosistem sosiologis kita, ya, yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Banyak cara yang kemudian dalam Islam mengajarkan bagaimana kita menyikapi hadirnya bulan Ramadan. Pertama, para ulama dikisahkan saat mereka meninggalkan bulan Ramadan, mereka itu sudah bersiap-siap untuk menyambut Ramadan berikutnya. Jadi seperti itulah sebetulnya kita, ya, merayakan hadirnya bulan Ramadan. Kemudian bagaimana hadirnya bulan Ramadan itu dikesankan sebagai bentuk kabar gembira bagi kaum mukminin. Kenapa? Karena di sana tuftahu abwaabal jannah. Dibukakan pintu surga. Wa yughlaqu abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan juga di situ para setan dikurung. Maka ini motivasi yang besar bagi umat mukmin, umat muslim, ya, berita gembira. Karena dalam kurun waktu 1 tahun di bulan Ramadan akhirnya bisa memaksimalkan diri kita, ya, untuk bisa beribadah dengan maksimal. Kita akan balik lagi kepada aspek sosial. Salah satu dari banyak hal yang kemudian tadi saya paparkan, terdapat struktur sosiologis yang kemudian menguntungkan, yang kemudian menjadi kabar gembira bagi kita juga sebagai warga negara Indonesia yang mana memiliki kultur sosiologis yang kuat dengan aspek agamanya.
ya, yang menjunjung tinggi ketuhanan, yang disantumkan dalam Pancasila, ya, itu ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya menjadikan bulan Ramadan ini benar-benar ramah untuk kemudian kita sebagai kaum muslimin, ya, ingin benar-benar mencoba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Yang mana kesempatan tersebut mungkin nggak kita dapatkan di bulan-bulan lain. Seperti halnya misalkan banyak kantor-kantor yang melumrahkan, ya, teman-teman yang bekerja di kantor-kantor untuk berbuka puasa. Ya. Ada yang kemudian memotong jam kerjanya, ya. Ada yang kemudian merekondisikan mekanisme kerjanya untuk ramah kepada mereka yang berpuasa. Ini sebuah keuntungan, yang mana keuntungan sosiologis ini mungkin tidak kita dapati, tidak kita jumpai di negara-negara lain. Maka kita sejatinya bersyukur. Ajaran Islam, ya, bulan Ramadan itu mempengaruhi dimensi sosial kita, dimensi kebudayaan kita. Di sisi lain banyak aspek mungkin yang bertentangan daripada budaya, aspek sosiologis dan lain sebagainya, tapi itu merupakan suatu hal yang tidak bisa kita tiadakan begitu saja, ya. Itu merupakan sebuah sunnatullah, ya, keberagaman dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk mensyiarkan bagaimana semestinya, akan tapi kita juga tidak perlu kemudian untuk terlalu fokus tentang apa yang saudara-saudara kita lakukan. Kita cukup fokus kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian faktor sosiologis yang mempengaruhi atau terpengaruh oleh bulan Ramadan adalah bagaimana kemudian suasana malam di Indonesia itu akan jauh berbeda antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, mungkin sebagaimana yang saudara-saudara sekalian juga pahami, ada sholat tarawih, ya, kemudian ada sahur, walaupun begitu banyak perdebatan terkait imsak dan lain sebagainya, ya, tapi itu merupakan suatu hal yang kemudian kita tidak ingin fokus ke arah sana. Kita ingin kemudian mengambil ibrah bagaimana struktur sosial yang kita punya itu mendukung kita sebagai umat muslim untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Sejatinya aspek budaya dan juga sosial, ya, dan juga agama, saya ingin memperkuat kenapa mereka kemudian tiga hal ini menjadi berkaitan. Bagaimana terdapat teori tentang budaya, ya. Terdapat teori tentang budaya, ada yang mengatakan budaya itu hadir sebelum adanya agama atau budaya itu dipengaruhi oleh agama. Ada yang juga mengatakan agama dipengaruhi oleh budaya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya keduanya ini saling berpengaruh. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang paling mutakhir. Karena mereka yang berpendapat bahwasanya budaya hadir terlebih dahulu sebelum agama, itu adalah pendapat konservatif. Diikuti dengan pendapat yang selanjutnya, dan ada pendapat yang lebih modern, yaitu agama dan budaya saling berkaitan. Kenapa demikian, saudara-saudaraku sekalian? Kita akan melihat di sini membahas terkait agama dan juga budaya, yang mana dua-duanya ini adalah penopang sosiologis kita. Kalau kita lihat agama dengan budaya itu sejatinya menyempurnakan. Agama itu menyempurnakan budaya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Di hari di mana aku sempurnakan agama Islam ini, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, sebagai agama. Di sini bisa kita simpulkan, saudara-saudara sekalian, bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama, ya, dari mulai agama yang dibawa,
ya, risalah, maaf bukan agama, risalah yang dibawa oleh nabi kita pertama yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, Saleh, ya, Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lainnya sampai terakhir di Nabi Muhammad SAW, itu mereka membawa risalah yang kemudian disempurnakan oleh Islam. Akan tapi kita coba lihat, saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara-saudaraku berada, kita bisa melihat apa yang sebetulnya dibawa ya oleh agama melalui risalah-risalah yang dibawakan oleh para nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Kita bisa melihat, mari kita coba menelaah sedikit ya. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menelaah sedikit bagaimana kemudian di agama Islam mengatur tentang perkawinan. Apakah kemudian perkawinan itu belum ada sebelum adanya Islam? Tidak. Perkawinan menjadi suatu hal yang sunatullah, suatu hal yang kemudian itu menjadi tabiat manusia, ya, kebutuhan manusia. Akan tetapi Islam hadir untuk apa? Untuk memberikan arahan, untuk memberikan syariat bagi tata cara, ya, tata cara bagaimana melaksanakan atau menjalankan pernikahan yang baik. Begitupun jual beli, apakah kemudian sebelum adanya Islam belum ada jual beli? Tidak. Sebelum adanya Islam itu sudah ada jual beli. Akan tapi Islam mengajarkan, ini loh jual beli yang bagus. Ini loh jual beli yang mengedepankan aspek keadilan. Ini loh jual beli yang memisahkan mana yang tidak patut dan mana yang patut. Begitupun di aspek-aspek sosial lainnya. Yang mana hal tersebut, kalau misalkan kita tilik, itu merupakan bagian dari budaya atau kebiasaan yang timbul di masyarakat yang kemudian dianggap sebagai suatu ajaran kehidupan. Ya. Sejatinya Islam hadir adalah untuk menyempurnakan dan mengajarkan bagaimana melaksanakan budaya dengan baik dan benar. Tidak melukai hak orang lain, ya. Mengedepankan keadilan. Ya. Jadi asas-asas tersebut akhirnya terpenuhi. Maka dari itu kita bisa melihat bahwasanya antara budaya dan agama itu saling mempengaruhi. Ya. Bagaimana kemudian agama itu mengatur suatu hal yang sudah muncul sebelum adanya agama, tapi kemudian dengan agama pula bisa memunculkan budaya yang baru. Dalam kaitannya Ramadan dan juga bulan puasa, ya, itu juga sama. Suatu hal yang kemudian ingin dibangun oleh Islam. Ingin Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia bahwasanya kita harus melatih diri kita untuk kemudian bisa bersabar, untuk kemudian bisa menahan diri, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang melapar. Jadi banyak kemudian aspek sosial yang bisa kita ambil sebagai ibrah dari bulan suci Ramadan dan juga bulan puasa. Ya. Selain daripada mengatur aspek budaya, agama Islam juga mengajarkan, ya, sebagaimana kita tahu agama adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka agama juga mengatur hubungan makhluknya dengan penciptanya. Kalau tadi kita bahas bagaimana hubungan antara makhluk dengan makhluk yang lainnya dan juga antara makhluk dengan Khalik atau yang diciptakan dengan penciptanya. Maka dalam puasa ini dua aspek yang kemudian coba diterapkan oleh ajaran kita Islam. Ada aspek kaitannya di sini kita bermuamalah atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan puasanya dan juga dengan qiyamul lailnya dan juga dengan zikir, dengan baca Al-Qur'an. Tapi di sisi lain setelah selesai bulan Ramadan ada namanya zakat fitr, ya, yang mana ini merupakan aspek sosial. Jadi di bulan puasa ini adalah bentuk ibadah yang kompleks, yang mana melibatkan hubungan antar manusia dan juga hubungan ketuhanan. Maka puasa ini menjadi suatu hal yang memang otentik
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini memang ibadahnya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ingin diterapkan oleh umat manusia. Makanya puasa menjadi satu pilar di antara 5 pilar keislaman. Yang pertama syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Puasa itu hadir di antara kewajiban kita untuk salat, kewajiban kita untuk haji, kewajiban untuk berzakat, dan juga kewajiban untuk mengucapkan atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Maka dapat kita simpulkan, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada. Ketika kita melihat puasa dan juga Ramadan dari dimensi sosial dan budaya, maka sejatinya kita akan lebih kemudian bersyukur dan mencari cara untuk kemudian bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini juga bisa kita analogikan sebagai latihan, hadirin sekalian. Kenapa kita sebut sebagai latihan? Karena di antara 12 bulan yang ada, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu bulan, di mana satu bulan ini terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kita sebagai umat Islam. Kita dalam waktu 30 hari atau 29 hari ya harus berpuasa dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Kita nggak boleh benar-benar nggak boleh makan di antara waktu tersebut. Ya. Kalau misalkan mereka yang mau curi-curi makan, ya mau sambil ngemil mentang-mentang nggak ada orang, boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang melarang itu. Ya, tapi ini boleh dalam artian makanan tersebut nggak menjadi haram. Tapi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi berat, titik beratnya. Ya. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, dapat kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya melalui bulan Ramadan ini ingin kemudian atau bukan saya mungkin tidak ingin menyebutkan Allah ingin, tapi kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya dengan Ramadan ini, dengan puasa ini kita bisa belajar bahwasanya kita harus taat terhadap aturan. Kemudian kita walaupun gak ada orang yang melihat kita, sementara kita tahu aturan yang berlaku apa, maka kita harus laksanakan aturan tersebut. Dan sejatinya apakah kita meninggalkan makan dan minum selama puasa itu karena hanya sebatas takut sama Allah? Enggak. Tapi itu kita kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mahabbah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan karena takut pengen dapat pahala, ya. Itu boleh saja. Tapi akan lebih sempurna ketika motivasi kita untuk puasa adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil pelajaran dari situ saudara-saudaraku sekalian untuk kehidupan kita, kehidupan sosial kita. Bagaimana kemudian akhirnya kita bisa terlatih untuk kemudian ketika kita tahu tanggung jawab kita sebagai apa, ya, kemudian aturan-aturan yang berlaku apa, meskipun nggak ada orang yang melihat, kita akan menahan. Karena motivasinya satu, ada kecintaan di sana. Entah mungkin kecintaan kepada negeri kita, kecintaan kepada keluarganya, kecintaan kepada agamanya, ya, itu bisa timbul. Akan tapi dalam hal aspek sosial kali ini, masalah kecintaan juga bisa menimbulkan suatu hal yang berpolemik lagi. Ya, mungkin kita akan lebih bahas lebih lanjut bagaimana kemudian kita menyikapi rasa cinta itu. Tapi saya ingin memberikan sedikit garis bawah, kita harus melihat, harus menentukan skala kecintaan kita. Kita nggak boleh salah dalam menentukan skala kecintaan kita. Yang mana skala tersebut sejatinya saling berkaitan. Kalau saya dari agama, kemudian ada negara, kemudian ada orang tua, ada keluarga. Kenapa demikian? Apakah kemudian, oh berarti kita ini nggak bersyukur dengan adanya orang tua, kita ini nggak bersyukur dengan adanya negara, kenapa negara nggak jadi nomor satu? Nggak seperti itu. Kalau kita melihat dari dimensi sosial, ya
Dengan adanya agama, ya, itu menjadi landasan sebuah negara. Dan negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak kita. Maka dari itu sebetulnya sejatinya nggak ada yang saling bertentangan di sini. Akan tetapi nantinya kita akan bisa mengontrol kepentingan kita, kepentingan sosial kita. Contoh tadi, saya berikan contoh. Kita sudah terlatih di bulan puasa untuk kemudian bisa menahan diri dan lain sebagainya. Demi apa? Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kita hanya cinta kepada keluarga kita, ya, kita mengesampingkan negara dan agama misalkan, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Dia lebih mengutamakan yang penting keluarganya enak, ya. Sementara nggak peduli dengan apa yang terjadi oleh negaranya, terlebih oleh agamanya. Maka dari itu kita bisa tarik benang bagaimana kemudian bulan Ramadan dan juga ibadah puasa ini baik secara dimensi sosial maupun budaya, ya, itu kita bisa melihat sisi positifnya, ya. Dan kita tidak ingin terlalu fokus dari sisi negatif daripada budaya dan juga aspek sosiologis yang timbul, ya. Tapi kita harus kemudian bisa memanfaatkan keuntungan dimensi sosial dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia untuk kemudian kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan dan juga ibadah puasa dengan hikmat dan juga kita bisa memaksimalkan ketakwaan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya. Barang siapa yang berdiri atau sholat, kemudian di lafadz lain juga mengatakan atau shoma, puasa, imanan wa ihtisaban, dengan keadaan iman, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Penjalanan kita dari hal ini, kita juga harus melihat dari dimensi sosial dan juga kebudayaan. Karena kebudayaan kita dan sosiologis kita mendukung, maka tentunya amanat-amanat yang disampaikan oleh Nabi, wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi, itu bisa kita capai. Semoga kita bisa menjadi orang muslim yang sekaligus kita juga berwarga negara Indonesia, ya. Kita bisa menjadi orang yang kemudian mengambil manfaat yang banyak di bulan Ramadan ini. Dengan segala keuntungan yang didapatkan dari aspek sosial dan juga aspek budaya, kita bisa mendapatkan itu semua, ya. Dan dengan Ramadan ini kita bisa melihat keragaman budaya kita, ya. Dan juga bagaimana sosiologis kita menyikapi, ya, bulan Ramadan ini, tentunya itu akan menjadi tambahan semangat kita, ya. Karena sejatinya ketika kita ingin melakukan kebaikan, kalau dilakukan secara beramai-ramai itu akan mempermudah kita untuk mencapai kebaikan tersebut. Sekian, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada kurang dan juga ada salah, baik apa yang saya katakan, teori yang saya bawa, itu memang dari kekurangan saya pribadi, ya, keterbatasan saya terkait ilmu, karena ilmu itu hanya milik Allah dan kita semua tunduk di bawah ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.